Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi Zaki dari Prodi Agribisnis Hortikultura dengan NIM 0305220246. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer atau serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Dengan kata lain, cuaca merupakan suatu kasus kondisi atmosfer sesaat di suatu tempat. Oleh karena itu, cuaca merupakan nilai sesaat dari atmosfer, maka cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca hari demi hari dan bulan demi bulan umumnya akan membentuk pola tertentu. Setelah beberapa tahun, menurut World Meteorological Organization atau disingkat dengan WMO, selama 30 tahun, nilai rata-rata unsur-unsur cuaca akan menggambarkan sifat atmosfer yang dikenal sebagai iklim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iklim adalah sintesis atau rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur iklim tersebut? Yaitu ada suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer atau udara yang timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Tingkat penerimaan panas oleh bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sudut datang sinar matahari, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi dibandingkan sudut yang datangnya tegak lurus. Terus yang kedua ada lama waktu penyinaran matahari. Lama waktu penyinaran matahari, makin lama matahari bersinar, semakin banyak panas yang diterima oleh bumi. Terus ada yang ketiga, keadaan muka bumi atau bisa dibilang daratan dan lautan. Keadaan daratan lebih cepat menerima panas dan lebih cepat pula melepaskan panas. Sedangkan sifat lautan itu kebalikan dari sifat daratan karena di lautan itu terdapat air. Terus banyak sedikitnya awan. Semakin banyak awan, maka semakin sedikit bumi menerima panas sinar matahari. Yang kedua ada tekanan udara. Selain suhu atau temperatur udara, unsur cuaca dan iklim yang lainnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat berubah-ubah. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan karena makin berkurangnya udara yang menekan. Misalnya tekanan udara diukur dengan barometer dan dinyatakan dengan milibar. Terus yang ketiga ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lain. Permukaan tanah yang panas membuat suhu udara di atasnya naik. Akibatnya, udara yang naik mengembang dan menjadi lebih ringan. Karena lebih ringan dibandingkan udara di sekitarnya, udara akan naik. Begitu udara panas yang tadinya naik, tempatnya akan segera digantikan oleh udara sekitar, terutama udara dari atas yang lebih dingin dan berat. Proses ini terjadi terus-menerus, akibatnya kita bisa merasakan adanya pergerakan udara atau yang disebut oleh angin. Terus keempat, ada kelembapan udara. Unsur keempat yang dapat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim bisa suatu tempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut pisikrometer atau hygrometer.
Kelembapan udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembapan mutlak atau kelembapan absolut, yaitu kelembapan yang menunjukkan berapa garam berat uap air yang terkandung dalam suatu meter kubik. Kelembapan nisbi atau kelembapan relatif, yaitu bilangan yang menunjukkan beberapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Terus yang kelima adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut raingauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bentuk medan atau topografi, yang kedua ada arah lereng medan, ketiga arah angin yang sejajar dengan garis pantai, dan yang keempat jarak perjalanan angin di atas medan dan yang datar di atas medan. Peranan iklim satu, yaitu di bidang pertanian. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya masyarakat agraris yang bergerak di sektor pertanian. Sifat-sifat iklim seperti suhu, curah hujan, dan musim sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Faktor-faktor iklim seperti cuaca dan iklim benar-benar dipertimbangkan dalam pengembangan pertanian. Kondisi suhu, curah hujan, dan pola musim sangat menentukan kecocokan dan optimalisasi pembudayaan tanaman pertanian. Begitu pula di bidang perikanan atau kelautan. Faktor iklim seperti cuaca, suhu, dan musim sangat berpengaruh baik terhadap para nelayan maupun ikan yang ditangkap. Terus yang kedua, di bidang transportasi. Faktor-faktor cuaca dan iklim mempunyai peran yang besar terhadap bidang transportasi seperti cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Contohnya, selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut, yaitu kapal, dan seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi bidang transportasi. Terus yang keempat ada yang ketiga ada bidang telekomunikasi. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, panas, dan sebagainya. Sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan wisata baik wisata darat maupun laut. Dengan kondisi seperti yang telah disebutkan, maka pelaksanaan wisata akan semakin dinikmati. Jadi semakin cuacanya cerah, maka masyarakat bisa berwisata dengan happy. Terus selanjutnya, karakteristik iklim, yaitu berlaku untuk waktu yang lama, meliputi daerah yang luas, merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan pencatatan baru. Yang keempat adalah iklim di suatu daerah berhubungan satu sama lain. Macam-macam iklim, yaitu ada satu iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari. Iklim di bumi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dingin, dan krisis. Klasifikasi iklim, yaitu ada iklim Junghon. Menurut Junghon, iklim dapat dibedakan menjadi 4, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Terus yang kedua ada iklim Köppen. Menurut Köppen, iklim dapat dibedakan menjadi 5, yaitu iklim hujan tropik, kering, sedang, dingin, dan lembab. Iklim Schmidt dan Ferguson. Schmidt dan Ferguson menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama pengamatan yang kemudian dijumlahkan akan dihitung rata-ratanya menentukan tipe iklim, mempergunakan tipe iklimnya dengan rumus yaitu nilai Q banyak bulan kering dibagi
banyak bulan basah dikali 100%, maka dapatlah iklim yang sangat berpengaruh pada bulan tersebut. Nah, yang ketiga ada iklim Oldemir. Iklim Oldemir merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Mengklasifikasi iklim Oldemir ini didasari pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulanan kering menurut iklim hujan. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan klimatologi pertanian 15 bulan kering dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Terus ada unsur iklim yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, yaitu satu, suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan, manusia, dan tumbuhan. Hewan memiliki tingkat tanggap terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungannya yang ideal berbeda satu sama lain untuk hidup. Nah, yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara tersebut. Kelembapan udara itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan semua makhluk hidup. Terus ada yang ketiga, angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pada proses penyebaran makhluk hidup, angin juga mendistribusikan uap air atau hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, angin ikut mempengaruhi iklim. Terus yang keempat ada curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Bagi makhluk hidup, air merupakan kebutuhan utama karena air sumber kehidupan bagi makhluk hidup terutama manusia. Akibat perbedaan curah hujan pada tiap-tiap wilayah di permukaan bumi, menyebabkan berbeda jenis hewan dan variasi karakteristik juga. Nah, dari itu curah hujan sangat mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Karena kalau hewan saja bisa berbeda-beda. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.